Udah selesai. Selesai ya. selesai. Gali sekarang. Mau ngomong Anda? 5 4 udah buka mic dia. Sesuai dengan perkataan Pak Luga nggak sesuai ya? Karena kenapa? Pak Luga masuk ke organ tubuh, ke organ pikiran. Kita ini di sini bukan dokter, Pak. Ya, itu perkataan saya sesuai dengan Pak King. Jadi Bapak itu jangan A bawa ke B. Kita di sini itu bukan dokter. Jadi bawa ke saraf-saraf mata, ke saraf-saraf hati, bukan itu Pak ya. Udah. Jadi selesai. sama seperti Pak King. Udah. Ngadi-ngadi diarahkan yang enggak. Ya udah. Selesai apa sudah? Ya udah, tanggapi Bang Luga. Salahnya King tadi, dia mengatakan Yesus itu pikirannya Bapa. Itu salah. Yesus itu adalah jantungnya Bapa atau hatinya Bapa. Dasar ayatnya adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yesus itu kalau dalam bahasa yang tertulis itu adalah firman. Tapi kalau kita teliti lagi, firman itu keluar dari hati. Hati itu kalau dalam bahasa organ tubuhnya adalah jantung. Jantung itu sifatnya menghasilkan kehidupan. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus itu adalah hidup, bukan pikiran. Sifat hidup itu adalah bukan berpikir, tapi dia memberikan kehidupan, memberikan nyawa, memberikan nafas. Itulah sifat dari firman atau kehidupan, atau dalam bahasa penjelasan lain itu sifatnya terang. Firman itu terang. Mazmur 125 dikatakan firmanmu adalah terang. Terang itu bukan berpikir. Berpikir itu beda lagi. Berpikir itu adalah bagian itu bidangnya Bapa. Itu bagiannya Bapa. Makanya Bapa itu selalu sifatnya mengutus, menentukan, mengarahkan, mengajarkan. Kalau Yesus bukan menentukan, mengajarkan, dia selalu tunduk kepada Bapa, tapi dia sifatnya bersinar, memancarkan hidup dan memancarkan kebenaran. Jadi Yesus itu bukan pikiran, tetapi Yesus itu adalah jantung dan kehidupan, pusat kehidupannya Bapa atau hatinya Bapa, titik. Jangan lebih dari situ. Ya, oke, baik, terima kasih. Tanggapan kedua Bang Luga. Bentar dulu. Ini lagi. Gak di sini. Sabar dulu. Santai dulu. Biar Yamat mau ngomong. Gini Bang Luga, Geli ngomong jangan sama-samain sama organ. Itu belum ditanggapi Bang Luga. Silakan. Saya jawab. Kenapa harus saya samakan dengan organ? Karena yang namanya tubuh dengan jiwa dan roh itu menyatu. Makanya kan ketika kita mengatakan aku jatuh cinta, kan itu hati. Nah, hati itu kenapa bisa dibilang jatuh cinta? Karena hati itu adalah pusat dari kehidupan, yaitu jantung. Makanya kan lambang dari hati itu kan jantung. Kenapa harus sama hati dengan jantung lambangnya gambar love? Ya karena kalau dalam instrumen tubuh, hati itu berfungsi sebagai pemancar kehidupan, menghasilkan darah sehingga kita bisa hidup. Kalau nggak ada jantung kita nggak bisa hidup. Nah, Yesus itu juga sama. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa memakan aku, dia akan hidup kekal. Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 5, barang siapa minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu urusannya hidup kekal. Yang membuat manusia itu hidup yaitu Yesus. Yang membuat manusia berpikir yaitu Bapa. Jadi Bapa itu bagiannya pemikiran, Yesus itu bagiannya kehidupan. Kehidupan dan pemikiran itu beda. Ngerti nggak kau? Silakan. Biar ndak motong, Pak Kepas mau ngomong apa Pak Kepas? Baik, setelah saya dengar tadi penjelasan dari si Luga ini sama King Richard si Gel ini, untuk saat ini ya bukan saya karena saya pun mempelajari ini sebenarnya
pemikiran, memikir, ya, di mana brain Tuhan ini, otak Tuhan ini, apa yang dibilang Siluga itu benar. Tapi yang kusangkal dari Siluga itu hanya Nabi sama Roh Kudus itu adalah ibu Yesus. Jadi yang dijelaskan Siluga itu Lagi sana, udah prit. Ini bahas yang dibahas. Offset, ya. Bahas yang sekarang tema dibahas, nggak kemana-mana. Jangan Untuk tema dijauh-jauhkan ini, ke arah diam laut-laut dulu, sana diam, lah. Geli, Bapak geli, itu geli, diam. adalah sang pencipta. Berarti ketika Bapak itu menciptakan dunia jagat raya ini, alam semesta ini, artinya Bapak itu bukan langsung, tapi dia berpikir dulu apa yang mau diciptakan yang baik untuk dunia ini. Jadi di dalam otak Tuhan, ya, kepala Tuhan ini dia berpikir dulu, baru dia berfirman. Berarti Ya. setuju ya sama Maka- Bang Luga ya, pakai pas ya. Intinya setuju. gitulah ya. Ini Siluga ini cerdas kalau menjelaskan itu. Tapi kalau dia merasa Nabi, aku nggak terima itu udah, aja sih. Silakan prit, Nabi. udah selesai. Pak Luga selesai. Pak Luga pakai pas selesai. Sekarang King Richard, silakan dibantah. Oke, sini sebentar. Mau aku jawab ya. Luga, coba kau jelaskan dulu. Apakah berpikir dengan pikiran itu sama? Oke. Berpikir itu kan artinya bertindak secara otak. Itu berpikir. Betul, Nah, betul. hasil dari bertindak itulah disebut pemikiran. Misalnya gini, ketika berpikir itu adalah tindakan ala Bapa. Lalu berpikir itu adalah hasil dari pemikiran itu. Misalnya pemikiran itu misalnya akan dijadikan langit dan bumi. Itulah pemikirannya. Tetapi yang menghasilkan, yang bertindak untuk menghasilkan kata pemikiran, yaitu apa? Kata pemikiran itu adalah konseptor. Misalnya konsepnya apa? Langit dan bumi harus dijadikan dalam tempo misalnya beberapa waktu gitu kan. Nah, pemikiran itu adalah hasil dari berpikir. Nah, tapi ini masih tetap dalam otoritas Bapa. Iya. Ini belum ada urusannya sama berbeda. anak, sama Yesus. Sebentar dulu. Hanya itu. Sebentar ya. Jadi berpikir sama pemikiran itu masih dalam bidangnya Bapa. Karena dia berpikir, hasil dari pikiran itu misalnya apa? Kita harus jadikan laki-laki dan perempuan. Nah, hasil dari pemikiran ini, artinya hasil dari pemikiran ini namanya ide. Ini masih dalam otoritas Bapa nih. Nah, lalu setelah ide ini muncul, setelah ide ini ada, maka adalah yang namanya tindakan dengan kuasa, yaitu perkataan dan Roh Kudus. Jadilah, hiduplah, maka hiduplah itu. Jadi, kamu nggak usah meributkan antara berpikir dan pikiran, karena itu masih satu kesatuan. Itu masih hasil dari tindakan Bapa, bukan hasil dari tindakan Yesus. Salahnya kamu, sesatnya kamu berpikir Yesus itu adalah pikiran Bapa, bukan. Yesus Aku itu rangkum. adalah perkataan yang bercampur dengan ide Bapa. Nah, gini Bang Ide Luga. itu tetap dari Bapa, bukan dari Yesus. Bentar. Gini. Aku rangkum ya. Berarti gini Bang Luga. Yang mikir adalah Bapak. Bapak karena mikir muncullah ide. Ini masih di Bapak nih. Kemudian disampaikan kepada firman. Nah, yang nyampe ini tuh adalah firman gitu kan. Nah, yang nyampein hasil itu adalah firman. Nah, kuasanya disokong oleh Roh Kudus. Rapi nih. Roh Kudus. Iya, betul. Nah, Simpel kan? King Richard. Oke. Jadi gini, dengar Luga ya. Itu sesuatu yang berbeda kan. Jadi tadi penjelasanmu itu berpikir itu kan pelaku. Iya kan? Aktivitas melakukan. Sedangkan Iya. pikiran itu kan hasil. Iya kan? Iya. Hasil dari berpikir. Itu anak SMA juga tahu, Bang. Jangan tanya ke saya, anak SMA juga tahu. Berarti berbeda SMP kan? juga dipelajari. Jadi berbeda. Dengar dulu. Jadi itu berbeda, nggak sama. Ya memang berbeda, siapa yang bilang sama? Makanya saya Kau tanya. kadang-kadang kayak anak Tapi kecil kamu aja. dengar Mute dulu Luga itu. Giliran aku. Jadi itu berbeda. Berpikir dengan pikiran itu berbeda.
Iya kan? Ya, gue juga tahu. Yang gue bahas bukan itu. Dengar dulu, tadi kamu udah jelasin. Jadi itu penjelasanmu itu sudah jelas berbeda. Jadi aku kasih tahu kau ya, berpikir itu adalah pelaku, Bapak. Oke, Bapak itu berpikir. Hasil dari berpikir. Dengar dulu. Pikirannya itulah Yesus. Bukan kok itulah Yesus, salah lagi kau. Yesus itu pikiran. Salah. Dengar dulu dia. Kembali lagi ke Bang Madu. Bang Madu paling pintar. Gak gitu Richard, gak gitu. Tadi sudah gini Dengar Richard, dulu aku jelasin. Nggak. Menjelaskan Bapak sesuatu yang berpikir- tidak disampaikan itu tidak bijak. Gini, Bang Luga mengatakan gini, yang mikir Bapak, yang menghasilkan pikiran adalah Bapak. Kemudian hasil pemikiran menghasilkan itu, sebentar dulu, dia hasil pemikiran itu ditransfer ke Yesus yang menyampaikan dengan firman, Roh Kudus yang nyokong. Ya Itu udah. kuasanya. Lebih pintar Sekarang semua. ya. Gitu. Jadi gini, dengar dulu diam. Kau kasih Madu lah. Diam dulu. Jadi gini, Bapak berpikir, pikirannya Bapak itu yang dia pakai berpikir itulah Yesus. Yesus itu adalah pikirannya Bapak, firman-Nya Bapak, perkataannya Bapak. Jadilah Salah lagi. sesuatu. Nggak nyambung. Itu jadi Yesus itu adalah logos. Nanti balik Dan logos lagi itu King telah menjadi manusia. Richard. Itulah Yesus. Jelas si Richard ini Jelas ngeles. aslinya. Coba Nanti baca. balik lagi. Gini King Pada mulanya Richard. adalah firman, ya. Ya Allah. Firman Itu bersama emang. dengan Bapa, dan firman Yes, itu adalah Bapa. King Dan Richard. firman itu telah menjadi manusia. King Itu Richard. sudah jelas ayatnya. King Richard. Jadi, sebentar, Madu. Jadi Yesus itu adalah pikirannya Bapa, logikanya Bapa, perkataannya Bapa. Akhirnya Kita- terjadi sesuatu. Ya udah. Udah. Gini, Pak King. Oke, Pak Luga, pemikirannya, jam terbangannya sudah penuh semua bandaran. Jadi, ku tengok secara cara Pak Luga, secara lisan bertanya ini. Sekarang saya mau bertanya sama Pak Luga. Pada hari ke-1 sampai hari ke-7 apa saja yang dilakukan Tuhan, Pak? Hari ke-1 jangan dibaca-baca, Pak. Langsung jawab. Hari ke-1 apa, Pak? Nah, aduh, mau suruh belajar lagi dari awal. Enggak. Ngajar Hari ke-1 apa? Bias tema. Bias. Itu Ini membaca King tema Richard, itu. kita lanjut Aku ya. mau tanya Bapak, apakah Berita benar kuning Kristen atau pertama. bukan? Nggak usah. Nggak percaya pun kau nggak apa-apa. Turun aja Gini kau. ya, King Richard, sesuatu hal apapun itu pasti ada konsekuensi logik di situ, oke? Nah, nanti kalau King Richard memaksakan Yesus itu adalah pemikiran, pasti ada konsekuensi logik di situ. Ini Yesus itu kan bukan Bapak, Bapak juga bukan Yesus, Yesus juga bukan Roh Kudus. Itulah konsep Tritunggal. Pertanyaanku tadi, ada Bapak, Bapak kalau tanpa ada Yesus, dia bisa apa? Ini konsekuensi logik. Oke, saya jawab ya. King Bapak, Richard. Enggak sama King mau Richard, ditanya itu, King diam Richard, kau itu, King Richard, diam Bang kau. Luga, biar apakah bisa jawab nih King Richard? Kalau maksain Yesus itu adalah pemikiran. Nah, konsekuensi logiknya kalau ada Bapa tanpa Yesus apa yang terjadi? Jadi gini, ibaratnya seperti gini ya. Aku jawab. Enggak ya. usah jelasin lagi itu Pak King, enggak usah jelasin lagi itu. Pikirannya Bang Richard. enggak sesuai itu. Sebelum Ini dijelaskan nih Bang secara Richard. manusia aja. Ini Bang Richard. nggak usah ini. Enggak usah lagi itu. Bang Richard, Bang Jauh Richard. dari ini. Sabar dulu Bang Gili. Bang Richard sebelum dijelasin Alfi izin turun ya. Naikkan aja Bang Jimen mau madu. Gak apa-apa, Alfi di bawah aja. Assalamualaikum. Jangan Pak pi, Richard. jangan pi. Enggak, Sekarang itu yang kutanyakan sama Pak Luga tadi itu jawab. Dari hari ke-1 sampai hari Wih, ke-7 sabar. apa? Ini aja. Kalau Bapak itu udah, benar. tadi udah kasih kartu kuning. Ya, Alfi Jimen. di bawah aja ya. Naikkan aja Bang Jimen. Nah. Ini slot kan tinggal satu, udah jangan turun yo. Ntar kalau ada lagi aku naik lagi. Mau telepon dulu, telepon Unimeta. Izin. Oh gila. Nah sekarang nih, coba nih. Gimana King? Tadi aku udah mendeskripsikan ya
Ya oke, Pemikiran kasih dari analogi Luga. ya, contoh ya, seperti ini. Nah, konsekuensi Si Luga. logisnya gimana tuh? Ada Contoh Bapa, ya, si Luga hanya nih. pencipta, tanpa ada Yesus, Ya. apa yang terjadi? Ah, coba. Nah, Luga, ya toh, Luga, contoh nih ya, tidak punya pikiran. Jadi apa? Kalau nggak punya pikiran, ya dia bengong, bisu, nggak bisa berkata-kata. Itu kalau tidak ada perkataan. Dia Nah, diam, bengong, bisu. Itu ya analoginya kalau sebagai manusia ya. ya berarti Kalau tidak pemikiran punya- itu yang Kalau tidak punya fundamental pemikiran, ya nggak di situ ya. berpikir. Jadi dia nggak bisa berkata-kata. Ya, makanya pemikiran menurut Pak King itu adalah yang fundamental ya. Berarti sang sumber itu bukan Bapak ya, Yesus. Ya, sesumber Bapak lah. Kalau Kan Bapak tidak kan punya katanya- pikiran, Iya seperti kan. saya, Luga tidak punya pikiran, dia diam, nggak bisa berkata-kata. Iya, Ini contoh berarti kepada kita manusia ya. yang fundamental itu berarti pemikiran, Bang. Itu makanya tuh nggak bisa dipisahkan, bukan fundamental apa enggak. Itu Loh. nggak bisa dipisahkan. Ya itu Soalnya- seutuhnya manusia, pikirannya dia, rohnya dia. Soalnya ada doktrin bahwasanya Bapak itu adalah sang sumber. Berarti Bapak yang fundamental harusnya. Memang Bapak yang lebih tinggi. Bapak Nah, adalah makanya sumber. kalau seandainya sang fundamental itu adalah Yesus, sang pikiran tersebut, berarti bukan Fundamental. Bapak yang tinggi. Bapak lebih tinggi. Loh, namanya Bapak lebih fundamental. tinggi. Dia Namanya adalah sumber. namanya fundamental Dasarnya berarti dia. yang tertinggi, Bang. Yang tertinggi adalah Bapak lah. Yesus Berarti itu kan perkataannya, firmannya. berarti yang mikir Bapak bukan Yesus. Bapak iya, Bapak berpikir, tapi pikirannya Bapak itu Yesus. Loh, Pikiran logikanya Bapak. Yesus itu logikanya Bapak, akalnya Bapak. iya berarti yang tinggi itu fundamental itu Yesus bukan Bapak. Oh, Yesus lebih tinggi. Bapak itu kan seperti kita tubuh nih. Contoh ya, tubuh nih. Ya, Bapak, ya kan? Yang saya ngomong ini, perkataan saya ini yang Anda dengar semua di sini, itulah perkataan saya, itulah firman atau Yesus. Saya sampai berkata-kata ini, saya hidup itu roh saya yang membantu supaya saya bisa berkata-kata. Jangan ke roh dulu, ke pikiran dulu. Ya, Pikiran di sini. Jadi kalau saya tidak ada Ya, pikiran di sini berarti itu kita ada di diam Bapak, dong. ada di Yesus. Berarti kalau saya diam nih, sumpaman nih, saya tubuh saya, tapi saya tidak punya pikiran, saya tidak bisa berkata-kata, jadi saya diam, bisu. Nah, iya, makanya yang fundamental di sini itu adalah pemikiran atau kata-katanya. Bapak itu yang lebih tinggi, jelas ada ayatnya, dia lebih tinggi. Yesus mengatakan Bapak lebih tinggi dari aku. Berarti yang mikir Karena Bapak, bukan Yesus. Bapak berpikir, tapi pikirannya itu Yesus. Logikanya Bapak, pikirannya, perkataannya Bapak, Yesus adalah perkataan, firman. Seperti saya. Benar aja kau. Dengar dulu, Bedakan, dengar dulu. Pak. Saya Gini-gini, adalah tubuh pikiran saya ini, dengan kata gini-gini, saya berpikir. pikiran. Kalau saya tidak berpikir, ya Iya, saya iya. tidak berkata-kata dong, karena saya nggak Ya, berpikir. gini. Berarti saya bisu dong. Pemikiran dengan Saya kata-kata diam. itu sama atau beda? Apa? Pemikiran dengan kata-kata itu sama atau beda? Jangan berpikir atau pemikiran nih. Pemikiran, kalau berpikir toh itu pekerjaannya. Pemikiran Nah, hasil dari pikiran itu adalah perkataan. oh, berarti kalau Bapak berpikir. berarti pemikiran Kalau nggak ini ngomong, sama dengan kata-kata. Bukan. Kalau kita nggak ada pikiran, nggak ada perkataan, ya nggak bisa ngomong lah. Loh, nggak ke Gimana perkataannya. sih, Bos? Bang Madu, Berpikir, ya begini, Bang berpikir Madu. Ya, ini menghasilkan aku ulang lagi pemikiran ya. kan gitu ya. Aku nih, Iya, berpikir itu menghasilkan pemikiran, betul? Betul lah, King Richard. berpikir pelaku. Menghasil. Siapa? Pelaku itu adalah Bapak berpikir. Bapak berpikir, oke. Nah, Pikirannya itu Bapak adalah Yesus. Nah, Yesus adalah pikirannya Bapak, logikanya Bapak. Salah. wah, Ah, berarti yang berpikir dengar itu dulu, Yesus. adalah pikirannya Bapak, logikanya Kasih saya Bapak, waktu sedikit, firmannya Bang. Bapak. Sedikit aja, sedikit. Jadi gini, Bapak itu kan berpikir, pemikiran itu kan hasil pikiran Bapak. Stop di situ. Nah, itu masih ranahnya Bapak.
Berpikir, Oh gitu. Ya udah aku udah paham. sebentar dulu. Berpikir dan hasil pemikiran itu milik Bapa. Ya, sebentar. Jangan kamu larikan ke Yesus dulu. Ya, aku paham nih. Sebentar. Kamu diam dulu. Lalu Yesus itu adalah hati dan perkataan, dia menerima ide, menerima pemikiran dari Bapa. Untuk apa misalnya? Jangan mencuri, kata Bapa. Lalu Yesus hanya melaksanakan. Jadi bukan Yesus itu pikiran. Yesus itu menerima pikiran untuk dilaksanakan. Isinya, jangan mencuri, kata Yesus. Baru Yesus berkata, jangan mencuri. Jadi Yesus itu adalah perkataan dan hati dari Bapa yang menerima apa? Ide dari Bapa. Apa itu ide dari Bapa? Yaitu jangan mencuri. Yesus berkata, jangan mencuri. Jadi bukannya Yesus itu pemikiran. Pemikiran itu idenya Bapa, ide milik Bapa. Yang berpikir Bapa, yang pemikiran itu idenya Bapa. Yesus itu melaksanakan ide itu, bukan Yesusnya ide itu. Salah kau. Silakan. Nah ini jelas. Jadi gini, yang berkuasa untuk menghasilkan pemikiran itu tetap Bapak. Pikiran Bapak, kemudian hasilnya itu milik Bapak. Yesus cuma pengantar dari hasil pemikiran itu. Gitu loh. Menurut Oke. juga ya. Jadi kalau aku ya tadi ya jelas ya, aku ulang sekali lagi ya, biar selesai ini. Nanti pindahkan ke Pak siapa ini, Pak Jiman ini? Kamu udah kalah, nggak jelas kau. Diam dulu. Kalau saya ini nggak bisa dipisahkan. Ini dipisahkan ya. Bapak itu berpikir, ya. Bapak berpikir, oke, setuju. Pikirannya Bapak, idenya Bapak, logikanya Bapak, itulah Yesus. Yesus dikatakan logos. Ingat, bahasa aslinya itu logos, itu pikirannya Bapak. Firman, itu logos. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Kan di situ pada mulanya adalah firman. Kalau di teks aslinya itu firman itu adalah logos loh. Itu merujuk kepada Yesus. Pikirannya Bapak, idenya Bapak, perkataannya Bapak. Akhirnya tercipta segala sesuatu. Jadi itu dipisahkan. Kalau luga, Bapak berpikir, pemikirannya Bapak masih juga hasil dari berpikir adalah pikirannya dia, dan hatinya, Yesus itu adalah hatinya. Ya, Yesus akhirnya perkataan itu menurut luga. Iya kan? Nah, kalau saya, Bapak berpikir, pikirannya, idenya, logikanya Bapak itulah Yesus. Atau firman. Gini, King. Gini. Bentar, aku tengahin. Yesus itu adalah firman, adalah logos. Coba buka teks aslinya. Gini. Yesus itu adalah logos atau firman. Sebentar, King. Jadi gini, King. Aku kan tadi bilang semuanya itu pasti ada konsekuensi logik. Oke. Kalau seandainya kita tarik ke Bang Luga, konsekuensi logisnya gimana? Ketika ada Bapak tanpa ada Yesus, apa yang bisa dilakukan Bapak? Bapak tetap berkuasa, Bapak bisa mencipta, tapi Bapak tidak bisa ngomong. Gitu aja. Ya Itu udah, konsekuensi. Sebentar. Konsekuensi logiknya Bapak cuma tidak bisa ngomong, bukan tidak bisa berkuasa. Beda hal. Kalau King ngomong, Yesus itu adalah pemikir, Bapak itu adalah Bapak yang mikir, tapi pikirnya itu adalah Yesus. Kalau seandainya Yesus tidak ada, konsekuensi logiknya Bapak bengong. Nggak bisa menciptakan kalau orang bengong. Iya, Yesus itu adalah logikanya Bapak, idenya Berarti Bapak. yang fundamental di sini adalah Firman-Nya. Yesus. Kok bukan fundamental? Iya, Bapak tetaplah dia adalah sumber. Ini kan saya kasih analogi tadi. Bagaimana contohnya. sumber itu ada kalau tidak ada Sebentar. pikiran? Coba. Bentar Ustadz, dengar dulu. Tadi aku Oh kasih ya, contoh. gimana? Taruhlah nih, aku nih berkata nih, aku ini adalah Bapak, ya kan? Kata-kata aku ini, itu kan hasil dari pikiran aku, ya kan? Itulah Yesus. Yesus itu adalah pikirannya loh, idenya, dan jadi perkataan. Kalau tidak ada pikiranku, ya,
aku nggak ada pikiran, Yesus Iya. nggak ada, logika nggak ada, ya diam. Yesus. Lah ya makanya Begitu. konsekuensi logik dari konsepnya King Richard itu lebih parah. Karena apa? Kalau Bapak ndak ada Yesus, Bapaknya jadi Makanya mohon nggak maaf. bisa dipisahkan. Makanya aku kasih ingat. Ini kan Os. aku itu nggak bisa dipisahkan. kan ini kalau ini Wah, berandai-andai itu dan kalau-kalau ya sesuatu. nggak bisa dong. Kalau tentang ketuhanan. Ini ya masalahnya konsekuensi logik. Manusia punya logika itu untuk mikir nih. Semuanya itu ada konsekuensi logik. Kalau King Richard yang dibenarkan, kalau ndak ada Yesus Bapak ndak bisa mikir, itu lebih parah. Karena apa? Kalau ndak bisa mikir Bapak ini pelangap pelongo, udah mohon maaf. Itu kan Bang Luga ya? Betul. Sekarang Bang Jiman, Ini saya tambahin ya, saya ulang lagi ya. Ya sebentar saya ulang lagi. Bapak berpikir ya, hasil dari pikiran tentu namanya ide. Ide ini berada di dalam Bapak. Bapaklah yang menghasilkan ide. Nah, ini berbeda dengan Yesus. Yesus itu beda lagi. Yesus itu adalah perkataan, bukan ide. Tadi si King Richard mengatakan Yesus adalah pemikiran Bapak atau idenya Bapak. Yesus itu bukan idenya Bapak. Ide itu adalah rancangan. Misalnya apa? Laki-laki dan perempuan harus tercipta. Itulah ide. Itu dicatat. Ide itu dicatat. Bukan Yesusnya jadi catatan atau bukan Yesusnya jadi ide. Ide itu adalah hasil dari pemikiran. Sementara Yesus itu bukan ide. Yesus itu pribadi. Pribadi dengan ide beda. Pribadi itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau ide itu hasil, bukan pribadi. Salahnya si Richard, dia mengatakan Yesus ide. Ide itu nggak bisa ngomong, Pak. Misalnya rancangan penciptaan langit dan bumi, kita nggak bisa ngomong sama rancangan. Weh, selamat pagi rancangan. Aku ingin ngopi sama rancangan. Kita mau ngopi di mana nih rancangan nih? Ide-ide rancangan di mana sih tinggal? Ide rancangan itu adalah hasil pemikiran, itu bukan pribadi. Kamu tadi mengatakan Yesus itulah pikiran, berarti Yesus itu ide. Kalau kita ngobrol sama Yesus berarti kita ngomong sama ide. Kalau ada orang ngobrol sama ide itu namanya orang gila. Karena ide itu bukan pribadi. Contoh misalnya rancangan pembuatan pesawat. Saya pengen ngomong loh sama rancangan pembuatan pesawat. Kamu nanti dikatain orang gila. Kamu ngomong sama pembuat rancangan. Siapa? Insinyur Ucok misalnya. Insinyur Ucok, saya mau berbicara kepada Anda. Bagaimana kerancangan itu? Oh ya, pesawatnya harus kepalanya ada 3. Oke, pesawatnya kepalanya harus ada 3. Nah, kalau menurut si Richard, Yesus itu adalah idenya. Berarti kepala pesawat adanya 3, itulah yang Yesus. Yesus itu bukan ide, Dodong. Yesus itu pribadi. Pribadi itu bisa ngobrol. Ide nggak bisa ngobrol, ngerti kau? Silakan. Kadang ya. Mungkin kita sambut ya yang lain ya. Bang Jimen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidur kayaknya. Ini ada Potrex, selamat pagi. Kasih bodrek ke si King Richard. Takut dia meninggal pula. Potrex, bukan Potrex. Gimana? Bentar. Ya malah berak lagi udah ngomong dia berak. Kita sambut yang lain dulu. Udah, Kita sambut yang sekarang lain gini, dulu. coba siapa yang Kristen di sini? Coba minta pendapat dulu, 1 atau 2 orang nih. Nah, ini Jiman ada ini Potrex. Kristen nggak? Atau Potrex? Muslim. Di mana? Oh, yang Potrex Kristen apa? Potrex. Ah ya, coba minta pendapatnya. Yang muslim jadi penonton aja ya. Yang muslim ya. Potrex, selamat pagi, Potrex. Atau ada yang bawah yang bisa mematahkan argumen dari Bang Luga Tambunan, bisa dinaikkan dulu. Naikin yang Kristen coba. Ya, yang Kristen tuh. Minta bantuan dia. Ya nggak apa-apa lah. Bantuan. Mau ngomong sama kamu itu Oh ngaco. ya, Galih mau naik lagi. Syarat Galih naik harus bawa argumen.
bukan Coba bawa. dicek, jangan-jangan lepas pula dari kandang buaya ini. Ya, Gali kalau naik bawa argumen, bukan bawa permen ya. Kalau bawa permen itu namanya anak-anak Gali gitu ya. jangan, si Gali itu debat kusir, jangan dinaikin. Pusing pala kita nanti. Takut sama Gali kamu, bilang aja kamu juga. Iya, yang Kristen tolong Ini Ayu siapa? nih. Ayu ini Muslim, udah penjaga di sini tuh, satpam tuh di sini. Mana yang Kristen naikin dulu, coba. Kau ini pendukungmu banyak kali kok di bawah ini. Ini. Masa Yesus katanya ide? Berarti lo ngobrol sama ide. Berarti selama ini lo berdoa sama ide Yesus ya. itu pikirannya Bapak, idenya Bapak. Iya, pikiran logikanya itu kan Bapak. ide. Pikiran Coba itu kamu buka, ide. Luga, kamu tinggal buka Google di situ. Yesus itu apa? Coba logos atau Kamu jangan belajar sama Google Artinya karena Bapak, Google coba. juga banyak orang gila. kamu tinggal buka aja. Ayo, ini pakai AI. Sekarang Google sudah pakai AI sekarang. Pak King, izin ya Pak King. Pak King, izin ya. Ya. Ya sebelumnya Assalamualaikum. Kalau memang Yesus itu adalah ide dan dihasilkan menjadi logos adalah sebuah kata-kata dan firman, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Atau pribadi atau Bapak yang menjadi Yesus. Betul Yesus nggak? adalah firman, Bang. Iya, berarti konsekuensinya, berarti kalau logos, perkataan, kalau contohnya kita simpulkan dari argumentasi Abang, Yesus itu Logos adalah itu ide. akal. Ya, Iya, pikiran. ide. Iya, dengerin dulu Bang. Kita pelan-pelan. Kalau ada logos itu adalah akal, ide, dan diimplementasikan sebuah kata-kata atau kata lainnya adalah firman, berarti Bapak itu bukanlah Yesus, tetapi hanya bagian dari perkataan dan akalnya Bapak. Betul atau tidak? Dia adalah bagian, memang adalah bagian. Tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan. Dibedakan karena dia adalah firman. Oke. Tapi satu Jadi gini kan, kesatuan. Iya, jadi konsekuensinya bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Sebab kayak gini, ketika saya berakal, ketika saya punya pikiran, itu belum menjadi sebuah wujud, masih abstrak. Karena akal, berpikir, ada usaha. Ketika berpikir, lalu saya berkata-kata, dan saya bilang, jadilah sebuah meja. Apakah saya yang menjadi meja? Tidak. Betul atau tidak? Gini Bang Jaman, Yesus itu kan dikatakan adalah firman. Ya, firman itu keluar dari Bapa. Perkataan. Seperti ini aku nih, aku lagi ngomong nih. Ini kan perkataan aku ya. Ini yang keluar dari aku. Apa yang aku katakan adalah aku. Hakikatnya dia adalah Tuhan. Karena keluar dari Bapa. Logikanya gitu Bang. Karena dia keluar dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nggak bisa dipisahkan. Gini bang. Saya menciptakan sebuah kreativitas adalah sebuah pot. Apakah saya karena itu akalnya awalnya berasal dari aku? Apakah pot itu adalah diriku? Karena dia itu kan keluar dari Bapa. Keluar perkataan kan keluar. Seperti saya berkata ini kan keluar dari dalam diri saya. Ya jelas hakikatnya dari saya ya. Saya manusia. Iya. Dari Bapa, Analisa dari bahasa saya, pencipta Bang. ya dia adalah Bang King. Tuhan. Iya, analisa bahasa saya bang ya. Abang King ini punya akal, lalu menciptakan sebuah pot. Apakah pot itu bisa dikatakan Bang King? Pribadi Bang King? Oh itu hasil Bang. Itu kan kalau sudah jadi ciptaan, itu Saya kan tidak hasil. mempertanyakan hasil. Yang saya tanyakan apakah pot tadi yang dihasilkan dari abang bisa dikatakan itu adalah king, tapi bukan pot. Ya kalau pot itu bukan saya dong. Karena hasil. Pot itu pegang bukan, ya. Karena Garis besarnya. hasil sudah hasil dia. Seperti kan firman, jadilah terang, berfirman, Iya, berkata. Nah itu kan hasil. Oke. Ciptaan itu Bang jadinya. Iya. Bang King, simpan ya jawabannya. Penonton 1,3 akan menyimpan jawaban itu. Ketika Bapak berpikir atau berakal, lalu akal itu diimplementasikan menjadi sebuah firman, lalu menjadi manusia yang disebut dengan Yesus, apakah Bapak itu adalah pribadinya Yesus?
Ayo. Bapak Yesus itu pribadi berbeda. Oh, berarti Yesus bukanlah Tuhan. Ya, tetap hakikatnya dia adalah Tuhan karena dia keluar dari Bapa. Oke, saya Bukan ulang dia adalah lagi, Bang. Tuhan dong, keluar dari Bapa. Tapi Oke, saya Yesus ulang lagi. itu kan Oke. menjadi manusia. Jadi dia jadi pribadi yang berbeda dari Bapa. Tiga pribadi yang berbeda. Oke, Tapi saya ulang tidak ya. bisa dipisahkan. Oke, dengarin ya Bang King ya. Ketika Bang King itu berakal, berpikir, lalu menciptakan sebuah akal abang itu kreativitas menjadi wujud karena tadi abstrak. Ya, karena jadi pikiran. meja gitu kan. Ya, jadi meja. Apakah meja itu adalah hakikatnya Bang King dan pribadinya Bang King? Bukan dong, beda. Oh, Bukan. oke, Itu kan saya hasil. ulang lagi. Saya Ciptaan ulang lagi. itu hasil dari Iya. saya. Iya, oke. Ketika Bapak ya pada awalnya berpikir dan berakal, lalu Yesus itu tadi akalnya tadi itu menjadi sebuah manusia, apakah pribadinya Bapak itu sama dengan hakikatnya Yesus? Hakikatnya sama. Hakikatnya Wih. sama. Tapi Kok pribadi sama? Tadi hakikatnya ketika Bang sama. King. Hakikatnya dia kan keluar dari Bapa. Oke, saya ulang Hakikatnya lagi. dia adalah Tuhan. Oke, saya hanya ulang lagi ya Bang King ya. pribadi yang berbeda. Oke, Bang Pribadi King. yang berbeda, Oke. Bang. Pelan-pelan ya Bang King ya. Iya, Nih ya. pelan-pelan. Iya, Bang King berpikir nih. Nah, King berpikirlah engkau buat ciptakan sebuah karya. Oke, berpikir Bang King, berakal dan berpikir keras. Karena tadi abstrak, karena hanya di akal, di otak, di pikiran, lalu abang implementasikan di dalam wujud menjadi sebuah meja. Saya tanyakan, dari akal dan pikiran abang tadi, apakah meja yang abang ciptakan tadi, yang abang jadikan pikiran abang tadi itu menjadi sebuah meja, apakah sama pribadi abang dengan meja? Oh ya yang abang beda ciptakan? dong, Bang. Oh, Bang Zaman beda lah. Tidak, Karena tidak, itu media tidak, kan? itu kan sudah jadi sesuatu, jadi ciptaan toh, karya Iya. dari saya, hasil Oke. dari pikiran saya. Oke. Kok sama, dia benda mati, Iya. kita ini manusia Oke, Bang. gimana? Oke, Bang. Apakah hakikat meja dengan hakikat abang tadi sama? Beda lah. Oke, beda. Beda, Oke, beda dengan manusia. King, kalau kamu orang waras, King, turun aja di situ. Oke. King, Tenang, turun tenang, aja di tenang. situ, Diam King. dulu lah kau, Gak usah lah deh, Diam King. dulu. Tak naik, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani dinaikin, cuma Bacot ngomong kali. kayak gitu. Nah, Gali. Nggak apa-apa, Ngomong Geli, nggak apa-apa. Aku kasih pengertian dia ini supaya lurus dia. Oke. Jadi gini ya Bang, berarti ketika abang menciptakan meja dari pikiran abang, dari akal abang, dari kreativitas abang yang abang wujudkan menjadi tidak abstrak lagi, hakikatnya berbeda dengan abang meja itu dan wujudnya berbeda dengan abang. Dan pertanyaannya, ketika Bapak berakal, berpikir, lalu pikiran itu menjadi sebuah firman dan menjadi sebuah manusia, apakah hakikat tadi Bapak dengan Yesus itu sama? Ini Bapak apa saya yang Bapak tanyakan? Maksudnya Kan tadi Allah kan atau- udah selesai tuh. Kan tadi udah Oh, selesai iya, oke, antara kita abang kembali. dengan meja. Kita kembali ke Bapak Nah. ya. Nah, Iya. Nah, Lanjut. apakah hakikat Bapak dengan Yesus itu sama? Sang pencipta. jelas sama hakikatnya dia adalah Tuhan. Oke, saya ulang lagi Bang ya. Pelan-pelan, jelas. pelan-pelan. Ya udah jelas, kok saya langsung jawab. Hakikatnya dia adalah Tuhan. Dia adalah Makanya, Allah. Bang. Karena Bang, pikiran logikanya itu menjadi manusia, bukan hasil Oke. ciptaan, bukan. Oke, gini ya Bang Kiang, Bang Ya. King ya, gini. Ustadz Madu disuruh oleh atasan untuk berpikir menciptakan sebuah kreativitas. Lalu Ustadz Madu pada saat itu berpikir keras. Dia berpikir keras, lalu mewujudkan dari pikiran dia itu ada akalnya, dia menciptakan sebuah tong sampah contoh sebagai inovasinya, kreativitas, wujud. Kalau tong sampah berarti action sudah terjadi dan wujud. Ya, bukan hanya akal aja, tetapi sudah menjadi sebuah wujud. Nah, pertanyaannya, apakah pribadinya Ustadz Madu dengan tong sampah tadi sama atau hakikatnya sama? Berbeda, hakikatnya juga Oke. berbeda. Pegang itu ya, berbeda dari sifatnya, dari kekodratnya.
apalagi bentuknya berbeda. Oke, kembali kepada Bapak. Ketika Bapak berpikir, dia berakal, lalu diimplementasikan dalam sebuah firman atau perkataan, lalu perkataan tadi menjadi sebuah manusia, dan itu yang disebut sekarang adalah Yesus. Pertanyaannya, hakikat Yesus dan Bapak samakah? Tetap sama, hakikatnya dia adalah Tuhan. Ya gimana bang? Udah, Karena dia keluar dari Bapak, dia langsung dari Bapak. Di situ kita harus ikut. Firmannya, logikanya yang jadi manusia. Tetap dia hakikatnya Iya, iya. Tuhan. Makanya Yesus kita mengatakan dia adalah Tuhan dan Allah kami. Bang King, Gimana sih, Bang? 1,3 Bang, itu Iya. punya akal loh Bang. Dari Jangankan 1,3, argumentasi biar Abang, 5 miliar tertawa juga. semua orang Bang. Gini, Iya, nggak nih. salah. Udah gini, semuanya udah balik ke yang awalnya ya. Jadi kalau Bang King berpegangan bahwasanya Yesus itu adalah pemikiran itu sendiri, ya Bapak itu hanya pencipta yang mikir Yesus. Coba tanya dulu si Luga. Ayo sebentar bang. Coba tanya sama Luga. Mungkin dia Oke, jawabannya. saya kembali lagi ya. Saya kembali lagi. Bapak diam sebentar. Jadi gini. Kamu bisa jawab. Ya sebentar. Kan saya mengatakan Bapak itu adalah pribadi yang berpikir. Dia mengarahkan, dia menentukan. Hasil dari pikiran itu adalah namanya ide. Ide itu misalnya apa isi idenya? Misalnya kita akan akan ada Ide laki-laki dan bukan hasil. perempuan. Sebentar dulu. Ide bukan hasil. Ingat ya, ide itu bukan hasil. Gimana sih Apa kamu? ide itu? Lalu ide Ide apa? itu rancangan. Ya itu masih sama aja pemikiran. dong. Kenapa kamu bilang ide hasil? Iya sama aja hasil dari Bukan, beda. Ide itu bukan hasil, ide itu pikiran. Gimana sih? Ngaco kamu. Ide dibilang hasil. Iya Itu Pak. rancangan, Kita ide. berkata jujur, ide Pikiran. itu adalah pikiran. Aduh, Ya, oke. ngaco kamu kalau bilang Sebentar, ide ada sebentar. hasil. Iya, tahanlah dulu, Kamu tahanlah nggak dulu. salah di situ kan? Ya kan Kalau kan Yesus itu adalah pemikirannya Bapa. Sekarang saya tanya, pemikiran itu pribadi bukan? apa gimana? Kan kamu mengatakan Yesus adalah pemikirannya Bapa. Pikirannya, Bapak. Ya, pikirannya Logikanya Bapak. Oke. Logikanya Bapak itu kok jadi logikanya Bapak sih? Kan tadi kan Bapak yang berpikir. Bapak yang Iya. berpikir, ya kan? Jangan bilang lagi ide hasil hasil dari ya, awas pemikiran. kamu ya. Nah, sekarang kan Bapak berpikir. Kalau Bapak berpikir, terus Bapak yang berpikir itu kok jadi Yesus? Bapak berpikir, pikirannya Bapak itulah Yesus. Oke, Yesus oke. itu Bapak adalah berpikir. akal. Oke. Yesus sebentar. adalah akal pikirannya Bapak. Bukan ide. Oh, tambah sesat lagi kau berarti. Iya benar. Bapak Yesus itu adalah sebentar. pikirannya Bapak. Itu udah logikanya finish Bang Luga. Bapak. Menurutku udah finish. Gini udah ada Sedikit ya. lagi, sedikit lagi aja, biar aku tidur Ya. ya. Habis ini saya tidur. Bro. Jadi gini ya. Bro, Ini ada bertanya aja susah kau. sebenarnya Bang Luga. Tadi Luga. itu ada tema Bang Luga. Luga, Tema kau itu. bertanya aja susah kau. Sebentar, Ada sebentar. tema yang fundamental daripada ini gitu loh Bang Luga. Iya, tadi kan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah pemikirannya Bapa. Pikirannya, bukan pemikiran, pikiran. Pikiran. Akalnya Bapak. Nggak bisa. Bapak itu adalah yang berpikir. Kalau yang berpikir Yesus adalah Yesus. adalah pikirannya. Logikanya, Salah. akalnya. Aduh. Ide. Gini. Ah, boleh. Ya, sebentar. Kamu Ide. diam dulu. Kamu Bukan jangan hasil nyaut-nyaut ya. dulu. Kamu jangan nyaut-nyaut dulu. Bapak itu Bapak yang berpikir, ya. Bapak berpikir tentu pakai otaknya, iya kan? Nah, pikirannya Bapak berada di dalam otaknya. Itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Otaknya itulah Yesus. Kalau otaknya Yesus, lalu Bapaknya mikirnya pakai apa? Ah, Dia dodong. mau memakai otaknya, itulah Yesus pikirannya. Makanya otak kan akal. Ya Otak makanya itu Bang Luga. akal, Gini Bang Luga. logika. Udah Bapak gini. Sebentar dulu. Bapak mikirnya pakai Kau apa? bertanya ya kau bingung kau. Sebentar. Bentar dulu Bang, kan saya udah closing Iya, iya. statement Bang Madu. Bang Madu saya closing statement, kasih saya waktu sedikit. Ya. Iya udah. Tadi kan dibilang
Bapa adalah Yesus itu adalah pikirannya Bapa. Nah, terus kalau Betul. Bapa mikir pakai apa? Bapak berpikir melalui Yesus. Yesus itu ada akalnya dia, otaknya dia, Jadi, idenya dia. otaknya Bapa ada di Yesus, lalu Yesus itu Wah, otaknya, pikirannya. nah, terus Bapa otaknya di mana? Ya itulah Yesus. Oke, otak itu ada di mana? Otak itu ada di kepala atau di mulut? Iya, Otak ada di Yesus itu Otak itu ada di mana? firmannya. Iya, Akalnya otak itu. logos. Lo kenapa? Lalu Iya, kalau Pak. Yesus adalah otaknya dan perkataannya, lalu Bapak kerjanya ngapain? Ya itulah Bapak yang melakukan, bertindak. Iya kan, Bapak yang melakukan, Yang tahu. berpikir. Yang saya Pikirannya tadi itulah Yesus. katakan, Bapak kan berpikir. Ya, pikirannya Bapak itu berpikir. apa Yesus? Lalu Otaknya Bapak itulah berpikir pakai Yesus. apa? Bapak berpikir pakai Otak. apa kalau Otaknya itulah akalnya, itulah Yesus. Otaknya Jadi- itulah Yesus, akalnya. Oke, Yesus adalah otaknya. Lalu sekarang Ya, kita akalnya, logikanya, akalnya. firmannya. Berarti lu oneness lo. Kok Kalau ada lagi ya? sebentar. Kalau Yesus adalah otaknya Bapa, Kan berbeda. lalu Bapak pakai Kalau dia otak. bilang Yesus adalah sama dengan Bapa, itu ya oneness. Kalau Ya, Yesus Yesus adalah itu- otaknya Bapa, kalau Yesus adalah otaknya Bapa, Nah, berarti Bapak nggak punya pikirannya. berarti Bapak nggak berpikir. Ya itu berpikir itu Yesus, akalnya dia. Oke, Logos. lalu yang berkata-kata siapa Firman. lagi? Ya, Yang berkata-kata siapa? ya Bapak, perkataannya itu Yesus itulah perkataannya menjadi perkataan. Yesus berkataan atau otak? Ya, Yesus ya, berkata- jadi perkataan dong. Kan Tadi jadi otaknya, dari sekarang otak, perkataannya. ya, Yang tadi ya, kau bilang kan tadi akalnya, otaknya. kan, Akalnya kan apa? berpikir. Nah, Yesus adalah pikiran akalnya. itu, Terus perkataannya siapa nah, lagi? pikirannya Perkataannya itu siapa? menjadi perkataan firman. Itulah dia sama itu. Oh, Perkataan, kalau Yesus, oke. logika, Kalau Yesus akal adalah sama akalnya itu, nggak Bapa, bisa dipisahkan. Kalau Yesus adalah akalnya Perkataan, Bapa, ya. firman. Yesus adalah akalnya Bapa. Lalu Bapaknya siapa? Iya Bapak. Tadi kamu udah bilang Iya, Bapak. Bapak itu kan otaknya adalah Yesus. Lalu Bapaknya ke bagian apa lagi? Orang udah diborong semua sama Yesus. Bapak kan berpikir, diulang ya, Luga ya. Bapak kan berpikir, ya pelaku nih, Bapak pelaku. Ya, Pelaku sih itu berarti atau sama pelaku beda. berpikir kan dia pelaku, berpikir, melakukan. Oke. Otaknya Iya, Bapak melakukan. adalah Yesus. Ah. Otaknya Bapak Nah, adalah Yesus. Otaknya itu, Otaknya Bapak. otaknya Yesus itu, juga. pikirannya, akalnya itulah Yesus. Oh, jadi otaknya Bapak sama perkataannya Bapak adalah Yesus gitu. Iya benar, kamu pintar Lalu Bapaknya sekarang. ngapain? Ya itulah Bapak yang berpikir. Gimana Bapak yang ngapain? Tanya lagi ke Bapak ngapain? Sama juga dengan Aduh, lu. Luga, Ini Bapak. pertanyaan Bang Luga Bapak itu ngaco. kalau Bapak ndak ada Yesus, apa yang bisa dilakuin Bapak? Ya itu kan nggak bisa Nah, dipisahkan. nih, ini nih, Tapi dah kalau jujur. kamu tadi, kalau itu bisa diurai, ya aku kasih contoh Kan seperti aku kalau. nih. Aku nih manusia. Diri aku secara fisik, aku tidak punya otak, ya. Karena aku nggak punya otak, aku nggak bisa berkata-kata dong. Iya kan? Jadi aku apa jadinya? Aku orang bingung, Bang orang Madu, diam. Bang Madu. Itu maksudnya. Bang Luga. Udah ya, Statementnya udah pagi nih aku biasa sampai jam 2, ini sampai jam 4. King Richard ini adalah Iya gimana? Udah ya, Mas, biar juga. Gimana? Bentar Sudah dulu. aku udah diulang-ulang nih. Kamu jangan lari dulu, kamu Ya. malu kamu. Ini ada Christian nih. Statementnya King Richard ini. Christian yang bicara. Oke ya, makasih ya. Juga ya, minta maaf juga ya kalau aku berkata-kata yang salah Yang menghujat atau bagaimana ke kamu ya. Oke ya. Terima kasih semua ya, sampai ketemu lagi ya. Oke ya, makasih ya. Selamat malam. Semua. Bagi-bagi. statementnya King Richard inilah yang menjadi statement semua doktor teologi. Ya, kamu tanya kepada Dr. Deki Ngadas sama pikirannya dengan si Richard.
kamu tanya sama dokter-dokter teologi yang ada di STT, itu sama pikirannya sama si Richard. Makanya Tuhan itu melarang saya sekolah teologi ya. Karena kalau saya sekolah teologi ya, saya akan menjadi seperti dia. Nah, jadi kalian sendiri pun menilai ya. Saya melihat Bang Madu dengan yang lain itu masih lebih benar cara berpikirnya. Karena dia mengatakan kan Yesus itu akalnya Bapa. Ya berarti Yesus itu otaknya Bapa. Nah, kalau Yesus otaknya Bapa, lalu Bapa tuh ngapain? Bapa nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena Yesus sudah diambil semua, otaknya diambil, perkataannya diambil. Ya Bapa menjadi nggak ada jatuhnya. Nah, itulah ajaran dari dia. Makanya saya bilang, makanya saya dibenci sama dokter-dokter teologi ya. Karena memang ajarannya seperti itu, nggak masuk akal. Yesus otaknya, Yesus perkataannya. Ya berarti semua keberadaan Bapa udah diambil alih sama Yesus. Jadi udah nggak ada lagi Bapa, tapi dibilang Bapa masih ada. Itulah namanya ajaran sesat. Gitu. Silakan. Nah, makanya gitu. Konsekuensi logik antara konsepnya Bang Luga dengan konsepnya si King tadi itu lebih mending konsepnya Bang Luga. Karena apa? Kalau seandainya Yesus ini adalah cuma perkataan dan hati yang menerima transfer logik atau transfer pemikiran dari Bapa, konsekuensinya kalau Bapa ada dengan kemampuannya yang berpikir dan menghasilkan pemikiran, tanpa ada Yesus pun dia bisa untuk menciptakan. Cuma konsekuensinya cuma bisu gitu aja kan Bang Luga. Iya, bisu dan gelap. Karena kan gini, perkataan itu sifatnya terang. Ya, di dalam Mazmur pasal 102 dikatakan, 125 dikatakan firman-Mu itu terang. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi kalau ada Bapa menciptakan langit dan bumi dengan Roh Kudus, tidak ada Yesus jatuhnya kegelapan di alam semesta. Nggak ada yang terang. Nah, tetap bisa menciptakan toh. Tapi gelap. Semua gelap. Ya udah. Apa nggak bisa ngeliat Roh Kudus? Roh Kudus bilang gini, "Woi, Bapak kau di mana? Aku nggak ngeliat kau. Kok gelap kali," katanya. Ya udah. Ya kau kan jago, maha kuasa, tapi gelap gitu. Nah gini, nah itulah. Dan konsekuensi logik dari King Richard, kalau seandainya logikanya Tuhan itu adalah Yesus dan Tuhan cuma sang pencipta, kalau andaikan Yesusnya ada, logiknya ya, konsekuensi logiknya ya Bapak mohon maaf plonga-plongo kata Bang Luga gitu ya Bang Luga. Kan katanya kan Yesus itu akalnya Bapak. Ketika nggak ada Yesus ya Bapak jadi gila. Orang nggak bisa berpikir. Ya itulah kata Bang Luga. Makanya diborong sama dia tadi, Yesus itu akalnya Bapak. Oke. Kalau Yesus akalnya Bapak, perkataannya Bapak siapa? Yesus juga. Berarti diborong dua kan? Akalnya Bapak Yesus, perkataannya Bapak Yesus, lalu Bapak ngapain? Ya itulah ya. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain lagi, orang diborong semua, otak sama perkataannya udah diambil alih. Jadi, nah makanya saya bilang itulah ajaran doktor teologi loh. Itu ajaran universitas loh begitu loh. Makanya saya bilang ajaran universitas itu ajaran memang ajaran sesat. Makanya saya nggak pernah disuruh Tuhan masuk sekolah teologi, saya nggak mau. Tuhan larang saya. Ya yaudah. Konsep Bang Luga lebih mending daripada konsep King Richard. Nah, intinya lagi itulah. Nah, Ya betul itu. Soldier kayak mana? Anda mau ada perlu di atas atau gimana? Atau mau ada yang bertanyakan? Ya, enggak, saya aja memberi beberapa statement juga ya, kayak anda tadi itu dari orang Kristen. Tapi bagi saya begini, kita jangan selalu memaksakan akal pikiran kita untuk seolah-olah kita mau membungkus kemahakuasaan Tuhan itu dan dimasukkan ke dalam akal pikiran kita. Itu nggak mungkin, ya itu terlalu tidak mungkin. Tetapi intinya sekarang adalah ya, bagi orang Kristen, saya berbicara sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita meraih apa yang menjadi tujuan iman kita, yaitu keselamatan berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus, pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita menerapkan hukum kasih itu, mengasihi Tuhan. Gak nyambung kok bicara yang dibahas itu sama. Kemana?
Enggak, ke situ, karena Pak selama Christian. ini kita Mohon Nggak ke maaf. situ larinya. Kita tanpa mau bahas lagi mohon tentang maaf. konsep tanpa tunggal. implementasinya. Karena Gini. apa yang dibahas ini nggak ada guna semua kalau Nggak ada, kita nggak kau ada yang nggak ada pelaksanaan gunanya. daripada iman kita, nggak ada guna. Gini, Kau yang nggak ada gunanya, turun kau, ah. Tapi nggak ada Santai-santai, Bang, keselamatan, juga. nggak Aku ada aja, yang aku diselamatkan, sebagai nggak ada panitia keselamatan. ya. Iya, Ya, kan itu nggak kepala ada. kesiangan ya. percuma. Bang juga sabar, Bukan sabar orang lah, Bang kesiangan. juga. Tapi nggak ada guna kalau semuanya akhirnya ke neraka. Gini. Ngerti? Gini, Iya, kau ke Christian. neraka. Gini Pak Iya, Christian. kamu juga cuma bicara-bicara dan Pak Kris, konsepmu salah. sebentar Pak Kris ya. Mohon maaf, aku mute dulu. Di sini tempat berdiskusi. Berdiskusi berarti kita adu argumen. Ya kalau namanya argumen harus pakai akal. Nggak mungkin kita berdiskusi tanpa pakai akal, Pak. Dan mohon maaf ya, kalau abang mengatakan kalau membicarakan Tuhan itu tidak bisa pakai akal. Mohon maaf nih. Tuhan menciptakan akal untuk manusia. Itu gunanya untuk apa, Pak? Kalau bukan untuk mencari kebenaran. Ayo. Nganggur, Pak. Dianggurin tuh Makanya akal saya kita tuh. bicara sebagai orang Kristen kan. Dalam Alkitab dikatakan tak terselami pikiranmu. Itu Pak Luga tak ini terukur Kristen, Pak. semua karyamu. Pak Luga Ya, bangunan jelas, ini Islam. satu Kau Iya, berdoa tahu. sama Tuhan biar dikasih hikmat, kau belajar. Oh, iya, Berdoa makanya. Luga, ada dua saja caranya bagaimana kamu bisa meningkatkan pendidikan. Itu pertama, lebih banyak membaca Alkitab dan lebih banyak berdoa. Kamu jangan khotbah di sini. Di sini Ya, bukan cuma tempat Pak- orang berkhotbah. Iya, Pak Kris, masanya Pak Kris, kamu mohon maaf, banyak mohon maaf, karena lagi di sini. kamu Turun terlalu- kau. Santai kamu santai dulu, bersandar Luga. pada pemikiran Ini bukan saat sendiri, itu berkhotbah. salah bicara Alkitab. Iya, Pak Luga. Ya, Secara khotbah Alkitab lagi. kamu salah Luga. Kamu banyak Bang Kris. bersandar pada pemikiranmu sendiri. Bang Itu Kris, Bang masalahnya. Kris, Bang Kris, Kacau nih anak satu. Bang Kris, Ya. gembala. Ya bukan, Bang Kris saya gembala orang atau biasa, cuma jemaat? biasa. Tapi saya nggak suka orang lagi, yang terlalu jemaat. mengandalkan Sebentar, pemikiran sebentar. sendiri. Sebentar, Itu Bang Kris, menantang sebentar. firman Tuhan. Sebentar, Bang Ya. Kris. Kapasitas Gimana Bang harus Kris. banyak mengandalkan Tuhan daripada pemikiranmu sendiri. Selama ini Sebentar, saya Bang lihat Kris. pemikiranmu sendiri yang kau pakai. Bang Kris, diam dulu, Sudah Bang pemikiran Kris. iblis Lanjutkan tetap dulu. juga kau pakai. Bang Luga ini adalah gembala, Bang Kris. Bagaimana bisa ada jemaat mengkhotbahi gembala? Kalau seandainya Bang Kris adalah gembala, mengkhotbahi gembala masih masuk akal buat saya. Gitu loh. Kapasitas Bang Kris di Iya, sini kalau cuma Yesus jemaat. keluar daripada firman Tuhan, kita pantas menegur dia. Gitu. Mana ada yang dari Bang Luga keluar dari firman Tuhan coba menurut Bang Kris? Dia Singkat, padat dan jelas. sudah menantang. Yang mana? Bukan, firman Tuhan mengatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dia itu selalu bersandar Oke. kepada pengertiannya sendiri. Prit, Ya. sampai di situ. Bang Luga, perkataan Bang Luga apa dari pengertian sendiri atau dari kitabnya Bang Pakai Luga? dalil. Ya makanya kan tadi kan si Kris kan bilang Yesus itu adalah akalnya Bapa. Lalu Yesus juga perkataannya Bapa. Nah terus si Kris ini membela si King Richard. Berarti si Kris inilah yang bego, tolol. Masa Yesus akalnya Bapa dan juga perkataannya Bapa. Lalu Bapa bagiannya yang mana? Orang otaknya udah diambil, semua diambil. Gini, Jadi Bang. Bapak jadi pengangguran. Makanya Pertanyaan- saya bilang Pertanyaannya bukan ke sini, bukan ke situ. Perkataan Bang Luga dari A sampai Z tadi itu berdasarkan dalil atau berdasarkan pikiran Bang Luga sendiri gitu loh. ya kan Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ya berarti Yesus lah, Bapa lah pikirannya. Kan ada ayatnya di Yohanes 3:30. Dalil. Nah, satu dalil tuh. Kedua, Yesus Oke, satu adalah dalil saya kasih juga. apa? Bang Madu, saya bicara kepada Bang Luga. Satu dalil saya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu gimana? Lantas kamu mau Ya itu memisah-misahkan? benar. Aku di dalam Bapa artinya Yesus itu adalah perkataannya, Bapa itulah pikirannya. Itu kan nyatu. Pikiran sama perkataan itu kan saling membutuhkan. Pikiran menuntun, perkataan menerangi. Ya karena kalau kita nggak bisa ngomong kan apa yang mau disampaikan. Tapi kalau dia ngomong, misalnya contoh, saya ingin pergi. Oh artinya saya ingin pergi kemana? Ke kafe. Oh jelas. Tapi kalau nggak ada perkataan, siapa yang mau ngerti?
Itu Ngerti yang kau? aku katakan. Iya, itu yang aku katakan. Bisa lagi di mana? Itu pikiranmu sendiri. Kau coba menganalisa kemakasan Tuhan dan kamu membawanya kepada Itu ayatnya keterbatasan ada Yohanes manusia. 5:30, Sisi. Bapa lah yang mengutus aku, Bapa yang mengajarkan aku, berarti Bapa itulah Iya, benar. yang pikirannya. Bang Kris. Makanya kan aku bilang, Wah, ini jangan orang sesat lagi untuk nih. mengambil Udah ayat. gini aja lah, kau Baca langsung aja semua kau masuk supaya neraka, paham. susah kau diatur. Begitu. Kata dia yang masuk neraka. Yang diperlukan Itu sekarang sesat-sesatnya adalah orang. pengamalanmu. Siapa nanti yang ke surga kalau semuanya disesatin? Bukan. Iya, dan makanya saya bilang di akhir zaman itu Pengamalan Anda sudah buat apa orang bagi umat muslim manusia? itu akan lebih cerdas daripada manusia-manusia yang tertinggal ini. Ini kan udah kadaluarsa. Benar. Ibarat kata tuh kalau di dalam istilah dunia pergaulan, dia ini udah janda 20 kali, udah busuk. Bukan masalah itu, Luga. Yang diperlukan sekarang adalah apa yang diberitakan Yesus. Karena pada saat pengadilan tadi Tuhan tidak akan tanya seberapa jago pikiranmu, dia akan tanya Itu apa yang saya sudah juga buat. tahu. Kamu jangan mengkhotbah saya apa yang udah saya tahu. Kau mengkhotbahin saya semua, kau saya tahu jangan. semua yang omongan kau. Nggak ada yang Iya, baru. kalau tahu harus bikin, bukan kau hanya bergulut di komol-komol seperti Nah, ini. ini cocoknya Salah memang nggak terbang. Laksanakan semua Ini yang langsung dikatakan. digelepin Gini, aja gini, kepalanya gini. diinjak ke Sebentar, dalam laut. Kamu terjun ya ke Sebentar, penjara, ke rumah sebentar, sakit, sebentar, ke panti sebentar. jompo. Masuk neraka kau, masuk Itu lebih neraka. berguna. Bang Kris, Susah kau Bang Kris diatur. kalau ngomong seperti itu ngajarin ikan berenang. Nggak perlu ngajarin ikan berenang. Bang Luga itu pendeta, Bang Kris cuma jemaat. Masa jemaat ngajarin pendeta? Iya, jemaat Dengan bandel. khotbah seperti itu. Jemaat Dia lagi mau ini belajar ikan seperti lumpuh, serigala. ikan lumpuh. Dia ini ikan lumpuh yang harus disetrum begitu, biar bergerak. Ikan lumpuh yang harus disetrum biar bergerak dia. Neraka ya. Kamu kulihat samanya kau. Dajjal dan naga ada di mulut kau. Saya tidak baca saya bicara kepada kamu sebagai Keluar seorang pula Kristen gua yang berani. sesat. Lebih banyak beramal lagi kau, lebih banyak beramal. Coba buka mulut, coba buka mulut, aku periksa dulu. Ada kobra beranak di mulut kau. Kobra beranak. Kamu kejadian aja sama kejadian satu sama Yohanes 1 aja kalau lu nggak ngerti, nggak paham, nggak meresapi, Paham mau gimana bicara sih, akan isi nonton ini paksakan. Coba. Makanya lu lebih banyak lagi Kejadian yang berdoa, mana? lebih banyak Kejadian baca yang kitab, mana? itu aja Bang Kris? lu. Kemudian beramal. Bang Kris, kejadian yang mana? Tuh. Kejadian sama Yohanes yang mana? Pergi ke penjara, ke rumah sakit, ke panti jompo melayani orang miskin. Bang Kris, kejadian yang mana? Yohanes yang mana? Coba diskusi yang benar, jangan cuma nyerang pribadi tapi Ini udah nggak gak tahu. sabar nih, ini mau ke neraka ini. Ayo lah, Terserah yang menentukan itu bukan kamu. Ya kalau kau Saya merasa bahwa saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. kalau Saya merasa mah mengakui dia aku juga sebagai Tuhan merasa dan masuk Juru surga, Selamat Bang. saya. Dan saya mengasihi dia dan saya mengasihi sama manusia. Bang, Melayani sesama manusia itu lebih penting daripada berkoar-koar di komando. Bang Kris, kalau merasaan, aku juga merasa masuk surga nanti. Merasaan kayak gitulah. Ya Jangan bagus kan lah, abang. tunggu aja. Jadi kalau orang Itu kan Kristen apa yang kita makin tambah bego di akhir zaman ini. itu kan Inilah yang saya bilang tadi. dasar iman percaya kita. Tunggu aja waktunya Banyak gimana. kelewatan nunggu masuk. Nunggu waktu kau diceburin. Ini kayak pintu gerbang neraka udah mau menyambut kawan Itu lu bicara akal ini Yesus bisu perkataan pikiran lantas Bapak bisu begini itu kan kau mau memaksakan kekuasaan Tuhan ke dalam akalmu. Bego lu. Udah orang stres lah ini. Aduh. Ya Allah. Oke lah teman-teman ya. Ya jadi saya rasa malam ini cukup dulu. Makasih Bang juga. Malam Bang Benny. Allah itu kekal. Firman itu juga kekal. Dia bukan Udah, ciptaan. kamu masuk neraka Tapi aja, dia kamu diam dulu. menciptakan Aku dia. mau closing statement. Kamu ke neraka aja, karena bagaimanapun neraka Kau lebih banyak Itu baca bahan kitab, lebih bakar. banyak berdoa dan lebih banyak biar beramal. ada Itu aja ya. Terima kasih. cincang di neraka ya. Kamu Jadi dari- teman-teman gitu selamat ya. malam ya semuanya. Aku Karena istirahat semua dulu ya. orang dulu ya. Semuanya. Sama-sama. Karena manusia Saya tidak sudah bisa dipalsu menegur semua iblis tenggelam ini. masuk neraka.
Yang terakhir si Christian ini juga akan dijemput bapaknya Lucifer ke neraka. Kamu sama-sama juga karena otakmu udah dikuasai Lucifer. Oke ya, siap Sekarang ya. lagi dikuasai Lucifer. Ya. Yo, Bang Willy, selamat malam. God bless you. Ya, Selamat malam Pak Luga. keburu-buru sudah. Wah, Bang Ben ini mah telat. Astagfirullah. Ya Allah. Nggak, aku mau tanya itu debat offline-nya jadi nggak sih? Ya Allah. Enggak, makanya begini, sorry ya. Maksudnya begini. Kalau saya sih saya minta maaf kepada orang Islam. Saya hanya berkata kepada dia sebagai orang Kristen. Dari tadi saya dengar dia di banyak komal juga. Dia selalu memaksakan membungkus. Dia mau cari cara bagaimana membungkus kemahakuasaan Tuhan itu. Dan dimasukkan ke dalam akal pikiran dia. Itu menantang firman Tuhan itu. Enggak, Pak. Karena Dia firman itu Tuhan berkata, dari tadi tak ada dasar firman, terselami Pak. pemikiranmu. Dari tadi ada Saya harus dasar Bang melalui Luga Alkitab. masalahnya, Pak. Masalahnya dari tadi itu Kenapa? ada ayatnya Bang Luga ngomong. Logis. Ada ayat yang logisnya, tetapi ketika dia berkata, oh kalau semua di Yesus, lantas Bapak ini apa? Sudah bisu, sudah kayak mati. Ya Nggak memang, bisa Pak. begitu dong. Semuanya itu kan ada konsekuensi, Pak. Semuanya. Makanya saya bilang, jangan mengambil ayat sepotong-sepotong. Loh, itu enggak Firman Allah sepotong-sepotong. itu ada keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu harus dipahami. Dan memang Iya. pusatnya adalah Yesus Kristus. Tapi harus dipahami juga Sumbernya itu Bapak. yang dibilang. Bapak ini yang salah. Oh. Sang sumber itu Bapak. Pusatnya berarti Bapak. Dengar ya. Enggak, saya mau bilang bahwa Bapak itu tidak bisa dinyatakan kalau tidak ada Yesus. Lah, Tidak bisa makanya dinyatakan. bener. Bapak yang mikir, Bapak yang menghasilkan ide-ide itu disampaikan pada Yesus. Yesus yang menyampaikan pada manusia, bener. Itulah yang saya bilang tidak kita biasa salami karena begini, kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana Yesus berkata bahwa dia berkata kepada Bapa, Bapa permuliakanlah aku padamu seperti yang engkau sudah lakukan sejak sebelum segala sesuatu ini ada. Nah, kita harus mengerti bagaimana keberadaan Yesus semasa dia adalah sebagai firman yang adalah bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Nah, itu harus kita pahami dasarnya di situ. Iya, Jangan berdasarkan dari tadi sendiri. Bang Luga dari tadi ngomong kayak gitu. Firman itu penyampai ide, bukan ide itu sendiri, bukan. Bang Kris, Abang Kris, Nah, enggak tahu nanti ya. orang begini, karena orang bisa gila kalau berusaha membungkus kemahakuasaan Tuhan ke dalam pikiran. Itu orang bisa gila. Dia punya dasar Bang Kris, dia punya dasar. Dasarnya dari Bapa. Dia menjelaskan, bahkan disebutkannya adalah firmannya, ayatnya. Ya, bahkan pasalnya. Dia punya dasar. Jadi Pak Luga ini juga dia menjelaskan secara akal karena untuk mengidentifikasi Tuhan juga harus pakai akal. Kalau hanya soal keyakinan aja Bang Kris, dengar ya Bang Kris. Kalau soal hanya keyakinan aja Abang kedepankan, keyakinan bahwa tidak tertutup kemahakuasaannya itu tidak terbatas dan itu adalah hanya sebuah keyakinan dan Abang tidak bisa mengidentifikasi dengan akal. Ya, sepeda motor bentar lagi Abang nyembah dia. Jadi Pak Luga tadi nggak salah. Dia punya legal standing, Iya, Bang. iya, oke. Nah, Ya, Abang begini, Man, begini, kalau Man. gini Bang, dia punya jemaat loh, Bang. Dia itu pendeta. Sekaligus dia juga nabi. Jadi dia punya legasi gitu. Malah ketawa, makanya cari tahu dulu Pak Luga. Enggak, saya Tentang Pak emang lu Luga. bilang dia nabi. Jadi begini, kalau dia berdasarkan kepada firman Tuhan, kalau yang ngomong, dia tidak akan berusaha membungkus kemahakuasaan Tuhan dimasuk. Memang kita diciptakan Tuhan berakal untuk memahami. Tetapi ingat juga bahwa kita punya keterbatasan-keterbatasan. Nah, pemahaman kita itu begini, ya. Kita itu, saya bukan bilang iman karena beri iman saja, enggak. Karena kita memiliki definisi iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, itu. Dan kita Jadi harus menurut Bang Kris, mempunyai jadi menurut Bang Kris, begini. Bang Kris, jadi menurut Bang Kris itu bahwa Pak Luga tadi yang disampaikannya itu tidak berdasar dan salah gitu.
Bukan itu, tapi dia kebanyakan mengandalkan pikirannya sendiri. Itu yang saya bilang menentang firman Tuhan. Banyak hal-hal yang dia sampaikan itu menentang firman Tuhan karena dia bersandar kepada pengertiannya sendiri. Nah, saya minta maaf sekali kepada orang Islam, tetapi kalau di Kristen kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan punya juga kita pengalaman di saat pribadi. kita merenung, berdoa, Pak Kris, kita itu mendapat Pak Kris, pencerahan dari Tuhan. Pak Luga tadi, Dan kita Pak memiliki Kris. bukti-bukti. Pak Kita Kris. mengalami mujizat dalam hidup kita. Itu yang harus kita Iya, alami. Pak Kalau Kris. nggak ada, ya, kalau nggak ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itu percuma hidup kita. Pak Kris Kita dengar nggak ya. pernah mengerti. Dengar. Pak Kris, biarkan saya ngomong dulu. Pak Luga itu bukan sekali dua kali berdiskusi di room ini, ya, dan dia bukan sekali dua kali berdiskusi dengan saya. Dia juga punya pengalaman pribadi. Dia pernah ke surga. Dia juga berkata-kata berkomunikasi langsung dengan Bapa dan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus. Jadi itu pengalaman pribadi dia dan dia telah menyampaikan, dan itu adalah suatu kebenaran dalam dirinya. Jadi kalau Pak Kris mengatakan hal demikian, dia juga mengalami. Justru dia punya legasi, dia punya legal standing. Dia seorang pendeta, dia seorang pengajar, dia seorang pengembala juga. Bapak ini, Pak Kris ini legal standing Bapak apa gitu? Berargumentasi seperti